Jadi mungkin udah banyak pelaku pasar yang menganggap oh harga sekarang itu secara valuasi tuh udah murah banget. Apalagi kalau kita lihat yang seperti Arto itu sudah membukukan kinerja yang positif ya di tahun 2023 sepanjang kuartal 3 atau turnaround gitu. Makanya mungkin udah banyak yang berspekulasi duluan atau membeli sebelum terjadinya penurunan suku bunga di tahun depan gitu. Kayak contoh kita lihat hari ini BBYB breakout ya teman-teman. Cuma saham yang kayak gini hati-hati, kenapa? Karena ini kan turunnya tuh udah banyak banget ya. Kayak BBYB ini dari tahun 2000. Artinya apa? Kalau misalnya harga sahamnya naik dikit aja, nanti nih naik lagi berapa hari, itu biasanya cenderung akan turun lagi karena yang nyangkut di atas akan jualan gitu, banyak jualan. Jadi pasti volatilitasnya tuh akan tinggi sekali, kecuali liquidity providernya itu duitnya kuat ya buat narik sekencang itu gitu. Nah, untuk si BBYB ini udah breakout cup and handle ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau trading aja bisa. BBYB disclaimer on untuk trading ya. Kalau mau trading paling target terdekatnya itu di kisaran 370 sampai 380. Untuk buy areanya itu di kisaran 300 sampai 310, batas stop lossnya itu di bawah 300. Oke? Kita trading aja pakai chart pattern karena ini udah potensi berubah trend dari downtrend ke uptrend gitu ya. Kalau lihat chart patternnya sih udah cup and handle, tapi balik lagi cup and handle juga bisa gagal gitu. Namanya technical analysis tuh nggak ada yang 100% pasti kejadian teman-teman. Makanya kita perlu yang namanya batas stop loss. Oke? Arto, kalau Arto udah kena resistance ya teman-teman, better wait and see dulu. Kecuali misalnya nanti dia kita tunggu dia breakout ke atas 3.500 atau buy on weakness di ketika harganya retracement ke area 2.600. Kenapa? Karena kita harus tunggu validasi nih gitu. Jadi kalau beli itu jangan di dekat resistance, mending tungguin dia breakout sekalian, buy on breakout gitu ya. Kalau dia breakout nih kan jadi double bottom, kalau bisa lewat 3.500. Atau kalau misalnya dia nggak breakout, dia melemah atau retracement ya bahasanya, koreksi sehat, bisa balik ke 2.500 sampai 2.600an lagi gitu. Jadi teman-teman tunggu aja, teman-teman tipikal yang buy on breakout atau buy on weakness gitu. Teman-teman boleh nggak pertanyaannya tulisnya di kolom question box biar nggak ketutup sama teman-teman yang keluar masuk room. Jadi lebih enak kan kalau di kolom question box, jadi aku bisa munculin kayak gini. Bentar. Ci Olive, bagaimana pendapatnya tentang industri rokok? Apakah akan kembali di tahun 2019? Thank you. Nah, menarik ya. Ini aku kalau nggak salah beberapa minggu lalu juga ada sempat bahas terkait HMSP di Instagramnya Cuap Cuan pakai Reels waktu itu. Aku bahas terkait dengan kinerjanya dia di tahun 2023 ini sepanjang kuartal 3. Karena memang menurutku industri rokok ini kan memang sempat kena cukai ya, sempat marginnya itu tergerus, kena cukai, terus juga efek pandemi COVID, daya beli berkurang sehingga orang-orang tuh beralih dari rokok yang biasanya kayak Emalt, Marlboro dan lain, beralih ke rokok yang lebih murah. Tapi kan sekarang kita lihat nih daya belinya udah kembali normal, orang udah mulai nggak takut lagi untuk ngerokok. Kalau zaman dulu kan mungkin masih kayak takut ya, agak-agak jaga kesehatan gitu. Sekarang kayaknya behaviornya udah balik lagi kayak ke sebelum pandemi gitu. Banyak orang, walaupun banyak orang juga yang berubah untuk jadi lebih sehat ya. Nah, kalau teman-teman lihat, ketika perusahaan rokok itu menjual brand mereka, itu kan rokoknya ada macam-macam ya, Sobat Cuan. Ada yang sigaret kretek mesin, ada yang sigaret kretek tangan. Nah, yang beban cukainya paling besar itu sigaret kretek mesin. Dan penjualan yang paling besar yang dijual HMSP sama gudang garam itu sigaret kretek mesin. Itu kenapa ketika cukainya naik, labanya mereka itu tergerus banyak gitu kan. Nah, tapi nih kalau kita lihat per kuartal 3 2023 ini,
pendapatan dari sigaret kretek tangannya HMSP itu mengalami peningkatan yang cukup baik gitu. Artinya apa? Artinya untuk industri sigaret kretek tangannya itu sedang bertumbuh. Kalau teman-teman baca berita juga ya, cari deh berita. Sekarang itu lapangan pekerjaan untuk yang bikin-bikin rokok itu loh, ibu-ibu yang di daerah Jawa gitu, yang linting-linting itu udah berapa ribu gitu, aku lupa, sekitar 3.000-an kalau nggak salah pekerja barunya gitu ya. Nah artinya apa? Berarti kan ini lagi ekspansif. Nah menurutku untuk teman-teman yang memang yakin terhadap pertumbuhan perusahaan rokok, terutama yang harga sahamnya udah jatuh banyak ya, seperti GGRM dan juga HMSP, menurutku menarik untuk teman-teman lihat industri ini gitu, apalagi harga sahamnya udah turun banyak. Tapi kalau yang menarik di pandangan aku adalah HMSP yang memang sudah terbukti sigaret kretek tangannya itu mengalami pertumbuhan gitu. Jadi menurutku promising ya. Kalau Wismilak itu kan dia punya rokok sebenarnya lebih murah kan, makanya kenapa ketika cukanya naik, orang-orang kemarin daya belinya menurun, banyak yang beralih ke rokoknya Wismilak gitu dibanding GGRM dan juga HMSP. Tapi kalau nggak salah Wismilak itu membatasi jumlah batang rokoknya dia gitu loh per tahun. Jadi kalau nggak salah ada batas maksimumnya, tapi aku lupa berapa dan nggak bisa lebih dari itu. Nah yang kedua, harga sahamnya itu walaupun valuasi dari Wismilak itu juga masih lebih rendah ya menurutku dibandingkan HMSP dan GGRM, tapi harga sahamnya tuh naiknya secara teknikal tuh udah tinggi banget gitu, jadi agak-agak ngeri. Apalagi setahu WIM kan sempat koreksi nih kemarin, sempat ke area 3.700, sekarang 3.200-an. Itu karena kalau nggak salah manajemen tuh lagi jualin, bukan kalau nggak salah, memang lagi jualin saham treasury mereka. Jadi waktu itu WIM tuh pernah melakukan buyback, terus sekarang saham buybacknya itu dijual lagi ke market, makanya harga sahamnya turun seperti itu. Kalau HMSP kalau nggak salah bisa dapat dividen yield-nya tuh lumayan deh, di atas 5%-an. Oke, langkah-langkah akhir tahunnya Kak, apakah liburan Nataru berpengaruh ke saham sektor konsumsi? Kalau liburan Nataru dibanding sektor konsumsi, kenapa nggak cari kayak industri yang misalnya bisnisnya itu bisnis travel agent gitu, atau bisnisnya itu bisnis tempat hiburan? Kan di bursa kita ada kan travel agent, katakanlah Bayu, tapi barangnya nggak liquid ya teman-teman. Terus kalau misalnya bisnis hiburan, katakanlah PJAA gitu, tapi PJAA juga waktu itu aku sempat bahas kan, pas harganya tuh di 800-an, kalau sekarang udah di 930. Memang waktu itu di harga 1.100 itu tuh udah jadi targetnya PJAA sih, makanya waktu itu aku sempat bilang untuk teman-teman yang punya PJAA itu di angka 1.100 itu bisa lakukan taking profit dulu gitu. Jadi kalau PJAA mungkin tunggu kali ya di bawah harga 900-an baru menarik lagi gitu. Karena kan biasanya kalau tahun baru kan rame ya tempat hiburan ya. Terus kayak Bayu ini, teman-teman tahu kan Bayu ini kan Bayu Buana ini, kalau teman-teman cek di RTI itu per 2023 ini kinerjanya sangat bagus sekali gitu. Pertumbuhannya itu 2 digit lah untuk EPS-nya. Terus PER-nya juga masih PER 6 kali. Cuma memang harus lihat dulu rata-rata industrinya PER-nya berapa, Sobat Cuan. Dan juga bagi dividen yield ya, kalau teman-teman kan lihat RTI bisnis, mungkin dividen yield-nya Bayu itu di sekarang tulisannya 3,4%. Tapi jangan lupa untuk RTI bisnis sendiri, angka dividen yield itu kan dihitungnya dari angka dividen per share tahun lalu, atau yang dibagikan pas kemarin nih awal tahun. Sedangkan di tahun depan itu pakai bukunya kan buku tahun 2023. Jadi kalau buku tahun 2023-nya EPS-nya itu bertumbuh, artinya apa teman-teman? Dividen per share-nya tahun depan pasti berpotensi naik, sehingga dividen yield-nya itu kita nggak bisa pakai angka dividen yield yang ditulis di RTI bisnis, tapi kita harus hitung manual. Kan aku pernah share tuh cara hitungnya kan gimana di Instagramnya Cuap-Cuan, ada yang aku ngitung saham BBRI gitu. Mungkin kalau misalnya nih aku hitungin kasar aja ya, kayak untuk Bayu gitu, potensi dividen yield-nya itu dari harga sekarang, sebentar aku buka kalkulator dulu.
Bentar ya. 27 kali 40%, 86 bagi berapa sekarang harga 1445. Potensi dividen yieldnya itu bisa 5-6% di tahun depan di harga sekarang. Cuma hati-hati Bayu tuh nggak liquid teman-teman. Kalau nggak salah transaksi hariannya itu cuma 100 juta. Bayangin, takutnya kalian bisa masuk nggak bisa keluar. Jadi kalau tipikalnya tuh kalau kalian mau invest di Bayu, memang tipikalnya nggak bisa kalian tradingin gitu loh. Memang untuk buy and hold gitu. Kalau kalian suka sama industrinya gitu. Dan ngumpulinnya tuh harus pelan-pelan. Oke, untuk Bayu maybe 1400 ke bawah kali ya baru menarik. Gitu. Buat invest. Bentar, aku cari lagi pertanyaan. Ini ada yang nanya ke Olive, cat rambut warna apa? Ini warnanya apa ya? Coklat deh. Oke. Ini ada pertanyaan dari Siluman Sarden. Kak, kalau main di dividen aja bagus nggak sih? Ya nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga, kan tergantung kebutuhan kamu. Kalau kamu ngerasa gini, misalnya aku mau invest di saham aja, karena kalau di saham itu ibaratnya kalau perusahaannya kinerjanya bagus, dia revenue-nya bertumbuh, laba bersihnya bertumbuh, pasti kan potensi dividen per share-nya itu cenderung akan bertumbuh dari tahun ke tahun. Contohnya nih kayak BBRI ya teman-teman. Kamu kalau lihat ya, BBRI ini cuma contoh ya. Tahun 2020 dividen per share-nya itu cuma 98 rupiah. Tahun 2022 dividen per share-nya itu 288 rupiah. Dividen per share itu adalah dividen yang dibagikan ke investor tiap lembar sahamnya gitu ya. Jadi misalnya tahun 2022 investor itu dapat 288 rupiah dividennya per lembar saham. Jadi dikaliin berapa jumlah lembar saham kamu, itulah dividen kamu gitu. Kenapa tahun 2020 bisa cuma 98 rupiah tapi 2022 bisa 288 rupiah? Ya karena laba bersihnya dia bertumbuh. Ketika laba bersihnya dia bertumbuh, maka walaupun dividen payout ratio-nya sama, pasti kan angka dividen per share kita juga akan ikut bertumbuh gitu. Nah, kalau kamu mau pilih perusahaan yang seperti ini, nggak apa-apa, main dividen aja gitu. Karena seiring berjalannya waktu, bisa-bisa 10 tahun yang akan datang, dividen yield kamu tuh setara sama 10% dibandingin misalnya sama obligasi negara nih. Obligasi negara memang sih aman, tapi sampai 10 tahun ke depan, pasti kan kupon kamu akan segitu aja kan. Contohnya nih, FR misalnya, kamu beli ketika yieldnya itu 6,5%, ya selama 10 tahun ke depan akan 6,5% aja gitu. Tapi memang keunggulannya, mau ekonomi lagi bagus, mau ekonomi lagi buruk, kamu pasti dapatnya 6,5% gitu. Sedangkan kalau saham, kalau kamu pilihnya perusahaan yang growth, itu potensi untuk kalian setiap tahun dividennya bertumbuh sehingga dividen yield kalian juga ikutan naik, itu lebih besar gitu teman-teman. Ya contoh kayak gini, kemarin teman-teman misalnya ada yang beli saham BBRI itu di harga 5.000, potensi dividen yieldnya misalnya 6% di tahun depan, tapi 10 tahun lagi IPS-nya si IPS-nya si BRI tambah gede nih, ya pasti kan dividen kalian juga nggak akan 6% lagi 10 tahun lagi gitu. Ci Olive, Pani, Money harganya 5.000 untuk kedepannya. Bagus nggak Ci? Masih layak buy nggak sih? Ci, ini kalau nggak salah right issue yang kedua ya. Kalau menurutku udah deket banget sama right issue-nya ya, better wait and see dulu. Karena yang aku tahu Pani itu bakal right issue-nya 3 kali. Jadi daripada sekarang kan udah deket banget sama harga right issue-nya yang 5.000. Biasanya kalau habis right issue teman-teman, tidak semua, tapi mayoritas itu harga saham pasti akan turun habis right issue ya. Teman-teman bisa lihat aja. Waktu bulan Agustus tahun 2022 kan Pani right issue yang pertama, habis dia naik harga sahamnya kan turun, koreksi lumayan dalam koreksinya. Berapa nih koreksinya dari puncaknya? Sekitar 60%-an. Takutnya nanti kejadian lagi demikian. Jadi better nggak usah dikejar yang sekarang. Nanti pas dia udah turun, jatuh-jatuh lagi, koreksi 50% atau berapa puluh persen, baru kalian ambil lagi untuk nanti ikutan right issue yang ketiganya. Tapi kapan right issue yang ketiganya itu dilakukan nggak ada yang tahu. Bisa jadi ya tahun depan gitu. Gitu ya jawaban dari aku.
Oke, Kwang Chen ke Olive, coba lihat lebih menarik mana, ASA atau RAM teknikalnya. Tapi anyway, nggak tahu ya, ini pandangan aku pribadi ya. Menurutku saham kayak RAM itu nggak bisa dipakai technical analysis. Karena kadang saham-saham kayak gini tuh tergantung liquidity provider. Ini aku pakai bahasa alusnya ya. Saham-saham yang gini, market cap-nya kecil, pergerakannya atraktif, itu ada liquidity provider. Kalau kalian nggak tahu liquidity provider itu apa, silahkan di googling. Itu udah bahasa yang halus banget. Jadi saham-saham yang kayak gini, menurutku nggak bisa dipakein technical analysis gitu. Jadi kalau kamu emang mau beli, ya turun beli aja gitu untuk RAM ya. Ya mungkin kalau mau dipakai technical analysis banget ya di 640 lah, nanti cut loss kalau misalnya harga sahamnya turun ke bawah 640 untuk RAM. Tapi ingat tadi aku bilang apa, kalau untuk RAM menurutku nggak bisa dipakai technical analysis. Satu lagi apa tadi? ASA. Kalau ASA kan potensi inverted head and shoulder ya teman-teman, tapi belum kejadian. Jadi masih harus tunggu sih satu candle lagi konfirmasi besok candlenya apa. Karena kalau yang kayak gini, bentar, yang kayak gini itu antara candle terakhir ya, yang per hari ini itu antara dia mau jadi evening star di besok gitu ya, atau ya udah doji biasa doang. Biasanya kalau candlenya hari sebelumnya itu dia hijau, tiba-tiba ketemu doji, itu kecenderungannya reversal sih. Jadi kecenderungannya itu nggak breakout, malah turun. Jadi mesti tunggu satu candlestick lagi kalau menurut aku lihat besok. Kalau besok dia ternyata merah, berarti evening star. Kalau evening star, better buy on weakness saja. Tunggu ketika harganya nanti di area 750 sampai 770. Tapi kalau besok dia hijau sampai breakout dan juga volumenya tinggi, baru kalian bisa melakukan buy on breakout gitu. Oke, ada lagi, udah lewat 7 menit nih. Astra. ASI, oke, ASI sideways ya teman-teman, jangka pendek masih bergerak di area 5.600 sampai 5.900. Kalau misalnya sampai ke depannya dia masih sideways, berarti ini bisa jadi area support atau area demand yang baik. Hanya saja teman-teman harus perhatikan kalau secara trendline ya, major trendline-nya Astra itu cenderung downtrend teman-teman ya. Sejak 2022, major trendnya loh kita ngomongnya. Jadi teman-teman kalau mau masuk, misalnya bisa nih masuk dari 5.600-an, tapi harus batasi stop loss kalau misalnya harga saham Astra turun ke bawah 5.500. Karena major trendnya itu dia downtrend, takutnya ketika dia turun ke bawah 5.500 lanjut turun sampai ke 4.800. Itu Astra dari aku ya. Oke, itu aja. Jadi kalau mau masuk ya, icip aja dulu dikit di 5.500 sampai 5.600, stop lossnya di bawah 5.500. Kalau dia turun ke bawah 5.500 keluar dulu, nanti bisa cover buy di area 4.700 4.800. Oke. Sekian dulu